Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizmianti, motivator magang BIMBA Unit Gedong Panjang, Kota Sukabumi. Saya akan menjawab tugas magang di hari ke-17. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak supaya anak senang membaca dengan menggunakan modul yang sudah dikuasai oleh anak dan yang sudah ditarik garis oleh anak. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam bermain baca-bacaan, yaitu anak bermain modul baca yang sudah dikuasai oleh anak dan sudah ditarik garis menggunakan modul baca. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya adalah agar anak akan semakin senang dan berdampak menjadi mampu juga terampil. Orang tua juga akan senang, juga tujuan BIMBA pun tercapai. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan, yaitu setiap saat, tidak di awal dan tidak di akhir. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan motivator? Agar itu termasuk prioritas untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Yang keenam, bagaimana cara penerapan kegiatan bermain baca-bacaan? Pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama dengan cara menyenangkan. Yang kedua, menggunakan modul baca yang sudah dikuasai oleh anak, membaca cerita, majalah BIMBA, dan mendongeng. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika bermain baca-bacaan? Evaluasinya kembali kepada tujuan bimbing anak. Prosesnya juga harus menyenangkan, juga mengevaluasi kurikulum, paradigma, dan metode BIMBA. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan bermain baca-bacaan? Dampaknya anak tidak akan senang, juga tidak mampu, juga tujuan BIMBA tidak akan tercapai. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori bandul dan berikan contohnya. Di mana kegiatan utamanya bermain baca-bacaan. Mengapa disebut teori bandul? Karena bandul memiliki sifat selalu kembali ke tengah. Contohnya bisa berbahasa BIMBA, bermain modul, baca AIO, baca BIMBA AIO, dan membaca buku cerita. Apa tujuan penerapan teori bandul? Tujuannya agar setiap anak yang kita bimbing tetap semangat, ceria, tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar di BIMBA. Kapan motivator menerapkan teori bandul? Yaitu setiap saat bermain sambil belajar dilakukan. Bagaimana cara menerapkan teori bandul? Yang pertama, mengajak anak bermain baca-bacaan sesuai dengan kemampuan anaknya masing-masing dengan menyenangkan. Yang kedua, mengajak dan membimbing anak melakukan kegiatan bermain baca-bacaan atau bermain selingan. Pastikan prioritas utamanya adalah baca-bacaan. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Dampaknya anak tidak tumbuh minat bacanya karena teori bandul itu prioritas utama bermain baca-bacaan. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Yaitu motivator tidak berparadigma BIMBA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.